Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidha al-kurama, ma'asyiral muslimina wal muslimat rahimakumullah. Dan terlebih khusus orang tua kita, guru kita, Kiai Haji Utsman Zahid, yang senantiasa kita tunggu fatwa-fatwanya dan kita taati perintahnya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kekuatan, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengawal kehidupan kita hingga kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau. Allahumma amin. Dan tak lupa akhina fillah walillah, Kiai Haji Abdillah Mukhtar, yang alhamdulillah tadi sejak sore saya sowan kepada beliau dan berada di rumah beliau, karena beliau tiada lain adalah teman seperjuangan saya dulu tatkala di pesantren di Mekah, satu kamar. Jadi tentu saya sangat bergembira bisa ketemu dengan sahabat lama. Mudah-mudahan beliau juga senantiasa dijaga oleh Allah SWT, dilindungi oleh Allah SWT, diberi kekuatan dalam membina masyarakat, khususnya di tempat yang kita cintai ini. Dan tak lupa para kiai yang tentu saya tidak dapat menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya dan kita semua kepada beliau-beliau, tokoh-tokoh masyarakat. Barangkali juga ada pejabat baik kalangan TNI maupun sipil yang hadir di tempat ini, dan kita semua umat Islam, khususnya di tempat atau di wilayah Genteng Banyuwangi, yang saat ini sedang ramai-ramai memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan umat Islam yang tulus ikhlas di dalam mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Allahumma amin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah dan ibu-ibu yang dicintai oleh Allah, sejak tadi kita bacakan salawat-salawat pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu itu suatu amalan yang sangat mulia, satu amalan pujian-pujian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah barang yang baru, bukan, tapi sudah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Di antara ada salah seorang sahabat yang bernama Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Ini adalah seorang penyair. Sebelum Sayyidina Hasan bin Thabit
memeluk Islam. Maka beliau ini termasuk pasukan dari kalangan musuh yang bisa dikatakan kalau sekarang istilahnya pasukan medsos. Kalau sekarang ya, pasukan media sosial, yaitu orang yang aktif di dalam dunianya sebagai seorang penyair. Maka syair-syairnya itu menusuk jantung umat Islam, sehingga di zaman itu ya, kalau Hasan bin Sabit mengucapkan atau menulis sebuah syair untuk menghantam umat Islam, pengaruhnya sangat luar biasa. Tatkala Sayyidina Hasan bin Sabit masuk Islam, maka oleh Nabi Muhammad SAW ditunjuk sebagai pasukan Islam dalam dunia yang beliau geluti, yaitu dunia syair. Mungkin kalau sekarang lebih umum ya, bagi anak-anak muda dikatakan dunia cyber ya, atau dunia medsos. Maka beliau menjadi pemimpin yang handal. Beliau adalah Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Memang zaman berbeda, zaman dahulu dengan zaman sekarang berbeda. Syair di zaman itu ini sangat luar biasa. Pengaruh di kalangan masyarakat sangat luar biasa. Tapi di Indonesia juga pernah. Zaman Belanda dulu yang namanya puisi, sajak atau syair itu juga pernah menjadikan penggelora bagi semangat perjuangan pahlawan-pahlawan Indonesia untuk melawan penjajah Belanda. Maka di buku-buku bahasa Indonesia atau buku sastra Indonesia atau juga buku sejarah Indonesia yang di situ menerangkan tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda, ada seorang penyair yang bernama Khairul Anwar atau juga dikatakan Khairil Anwar ya, pencetus sajak-sajak, syair-syair yang bisa menggelorkan jiwa bangsa Indonesia. Kemudian bangsa Indonesia tergetar, akhirnya berhasil menumbangkan Belanda ya. Ada judul yang sangat terkenal, namanya judulnya puisinya Aku dan macam-macam. Ini suatu kondisi di saat itu masyarakatnya sangat luar biasa terpengaruh dengan syair-syair. Kalau zaman kita hari ini luar biasa adalah media sosial. Apa itu Facebook, apa itu situs ya, apa itu WhatsApp, apa itu YouTube, sehingga apa yang didengungkan atau dilontarkan di dalam perang cyber atau perang medsos maka sangat mempengaruhi ya. Alhamdulillah hari ini dan mudah-mudahan seterusnya kita mempunyai suatu perjuangan, yaitu dalam bahasa sekarang di dunia medsos menviralkan Al-Maidah 51. Ini yang namanya perjuangan. Sayyidina Hasan bin Sabit hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Beliau adalah seorang penyair yang luar biasa. Nah, di antara dari syair-syair yang digubah oleh Sayyidina Hasan bin Thabit antara lain adalah pujian-pujian langsung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak marah. Nabi senang dipuji. Tapi bukan berarti takabur, bukan berarti sombong atau riya. Tapi pujian itu ada di zaman Rasulullah masih hidup. Ya, bahkan sekarang ada buku namanya Diwan Hasan bin Thabit. Apa itu? Yaitu kumpulan syair-syair Sayyidina Hasan bin Thabit ditulis dalam satu buku yang isinya adalah pujian kepada
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para ulama Ahlussunnah wal Jamaah pada akhirnya mereka menirukan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan bin Thabit, maka para ulama Ahlussunnah wal Jamaah banyak menggubah syair-syair untuk memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang tadi kita bacakan dalam lantunan-lantunan syair qasidah, anta badrun anta nurun fauqa kulli nur, ya, anta iksirun, dan segala macam. Ini pujian ya Rasulullah dan lain sebagainya, ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, dan seterusnya. Ini adalah sholawat dilantunkan kelanjutannya dengan pujian-pujian yang indah. Alhamdulillah, itulah amalan warga Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, walaupun tentu kalimat-kalimatnya berbeda, apa yang ditulis oleh Sayyidina Hasan bin Thabit dengan apa yang kita dendangkan dalam buku-buku Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jelas tatkala Rasulullah mendengarkan syair-syair, gubahan-gubahan yang ditujukan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh sahabat Hasan bin Thabit, ini tidak dikatakan haram, tidak dikatakan bid'ah, tapi oleh Nabi justru Sayyidina Hasan bin Thabit dijadikan tonggak penyemangat bagi perjuangan umat Islam untuk menyebarkan agamanya. Tentu konteksnya zaman itu berbeda dengan zaman sekarang. Tapi negara-negara manapun selalu mempunyai yang namanya lagu kebangsaan. Ya, negara manapun selalu mempunyai yang namanya lagu kebangsaan. Yang mana lagu kebangsaan itu kalau didendangkan akan memberi semangat bagi penduduknya untuk membela negaranya. Di Indonesia juga demikian. Bahkan di Indonesia namanya lagu wajib itu kan banyak. Ada yang Padamu Negeri, ya dah. Semua adalah melantunkan, menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia untuk memerdekakan bangsanya di zaman penjajahan. Ya, nah itu ternyata apa yang dicontohkan oleh kehidupan para sahabat. Salah satunya adalah Sayyidina Hasan bin Thabit. Alhamdulillah sampai detik ini dilestarikan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan juga masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah. Maka di saat datang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, disitulah dilantunkan pujian-pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kalau saya tanya, pembacaan syair-syair Maulid Nabi, ya, ini adanya itu baru sekarang apa sudah ada di zaman Nabi? Ada di zaman Nabi. Kalau ada di zaman Nabi berarti ini perkara baru yang dilarang apa tidak? Tidak. Berarti sunnah karena ada di zaman Nabi, ya. Jadi sebenarnya bacaan Maulid ini adalah sunnah karena mengikuti apa yang dilakukan oleh sahabat Hasan bin Thabit, kemudian oleh Nabi dibiarkan, bahkan Nabi senang menerima pujian dari Sayyidina Hasan bin Thabit. Ringkasnya bahwa Maulid Nabi ini bukan barang bid'ah, bukan sesuatu yang sesat, ya, karena sudah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bicara Maulid Nabi ini tidak bisa kita kaji hanya semalam, tidak bisa. Apalagi mempelajari kehidupan Rasulullah SAW. Banyak yang perlu kita kaji. Kita Maulid Nabi tidak sekedar membicarakan kapan Nabi lahir, siapa orang tuanya, yaitu adalah kewajiban kita umat Islam untuk mengenal beliau. Tapi di sisi yang lain, bahwa Nabi Muhammad ini membawa banyak hikmah kehidupan. Kalau tadi sambutan dari Kiai Uthman Zahid
Beliau mengatakan bahwasanya perjuangan umat Islam ini yang termasuk paling penting adalah menggelorakan Al-Quran. Menggelorakan Al-Quran. Di zaman Nabi demikian juga. Ya, pertama kita yakin bahwasanya Al-Quran ini adalah firman Allah, ya. Firman Allah, kalamullah al-munazzal 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah keyakinan kita bahwa firman Allah Al-Quran bukan main-main. Bukan main-main. Dalam sejarah diterangkan, di awal-awal Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran itu dijadikan, kalau bahasa sekarang, trending topik. Kalau bahasa sekarang, ya, Al-Quran di zaman itu di kalangan para sahabat dijadikan trending topik. Gimana trending topik? Maksudnya suatu yang viral, suatu yang menggelora. Di hampir setiap para sahabat Nabi, dada-dada mereka terisi oleh Al-Quran. Bahkan Nabi pernah melarang agar orang-orang, para sahabat itu di awal-awal masa turunnya Al-Quran, itu Nabi pernah melarang agar mereka tidak mencatat apapun dari Nabi, hadis-hadis, perkataan-perkataan dari Nabi, ya, yang selain Al-Quran itu tidak boleh dicatat. Tidak boleh dicatat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah agar sabda Nabi tidak tercampur dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang harus ditulis adalah ayat-ayat Al-Quran. Kalau hadis Nabi cukup dihafal, dititipkan kepada hafalan para sahabat. Inda sudurihim, ada pada dada-dada mereka, itu hadis-hadis Nabi. Tapi kalau Al-Quran dicatat, maka ada sahabat-sahabat yang bertugas untuk mencatat Al-Quran ayat demi ayat. Nah, tentu zaman itu tidak seperti sekarang, ya. Kalau sekarang ada kertas, apalagi lebih modern, ada komputer, ya. Lebih modern lagi ada HP, bisa disimpan di mana-mana, ya. Tapi zaman itu tidak. Al-Quran ini dicatat, ada di pelepah kurma, di kulit-kulit hewan yang sudah dikeringkan, juga di bebatuan, ya di beberapa tempat lah. Pokoknya yang sekira ayat-ayat Al-Quran itu bisa terbukukan atau tertulis. Ini perintah dari Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah berjalan. Jadi sekarang menjadi trending topik, di mana di hati para sahabat, sampai para sahabat ini mendarah daging terhadap ayat-ayat Al-Quran, sehingga mereka tahu, oh kalau bacanya demikian ini pasti Al-Quran, yang demikian ini hadis Nabi. Mereka bisa membedakan, ya. Memang kalau digambarkan di sini agak sulit, tapi kalau saya menggambarkan dari segi bahasa, misalnya, kan kita ada di Pulau Jawa, ada bahasa Jawa, betul? Betul? Tapi bahasa Jawa ini kan macam-macam, ya. Kalau di Banyuwangi ada bahasa Osing, betul? Kalau di Malang ada bahasa Arema, gitu, ya. Bahasa Arema, ya. Itu berbeda dengan bahasa Osing. Saya tidak tahu bahasa Osing. Tapi kalau bahasa Malang ini, ya saya orang Malang. Nah, kalau namanya misalnya, saya mau pergi, gitu, ya. Kalau bahasa Malang jadi ayas, ya, jadi saya jadi ayas, ya, dibalik, gitu, ya. Walhasil itulah bahasa. Jadi kalau misalnya saya bilang ayas, ya, kadit itreng misalnya, ayas kadit itreng, pasti orang Malang, kan begitu kan? Ya ada, pasti orang Malang. Apa artinya? Ayas itu saya, kadit itu tidak, itreng itu ngerti. Jadi saya tidak ngerti bahasa Malangnya ayas kadit itreng, pasti orang Malang, ya. Nah, dan tidak mungkin ini orang Osing, ya, tidak mungkin orang Osing. Jadi dari segi bahasa itu sudah dikenal, paham? Demikian juga
antara bahasa Al-Quran dengan bahasa hadis, karena para sahabat ini di dalam dirinya sudah mendarah daging bahasa Al-Quran, maka mereka tahu, oh ini ayat Al-Quran, ya, ini hadis. Maka yang ayat Al-Quran itu ditulis oleh mereka. Ya, kok demikian? Ya, itulah cara Allah untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Karena sudah diterangkan bahwasanya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah lah yang menurunkan az-zikra, yaitu Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Dan kami pula, kami Allah yang pasti akan menjaganya. Ini mukjizat Al-Quran, luar biasa. Dan di zaman itu para pembaca Al-Quran ini juga banyak, penghafal ini ratusan ribuan orang di kalangan para sahabat yang menghafalkan Al-Quran. Dari mulai yang mempunyai hafalan sedikit sampai yang lengkap. Yang lengkap berapa lengkapnya? 30 juz. Jangan salah ya, lengkapnya Al-Quran berapa? 30 juz. Dulu ada cerita, tidak apa-apa ya, ada selingan cerita. Saya tidak menyebut ya nama. Dulu ada salah seorang menteri agama. Namanya menteri agama di Indonesia ini tidak pasti. Kadang ya bisa ngaji, kadang ya nggak bisa ngaji. Itu namanya apa? Jabatan publik atau jabatan pemerintah. Hanya jabatannya tokoh. Kadang-kadang tokoh, ya karena ketokohannya maka dia diangkat menjadi menteri agama. Kadang ya bisa ngaji, kadang ya tidak bisa ya. Begitu, itu umum. Nah, di masyarakat seperti juga sekarang ini organisasi, ya baik itu NU, Muhammadiyah kan gitu. Itu kan pengurus-pengurusnya kan tidak semuanya bisa ngaji. Yang alim-alim ya banyak. Ya, kiai-kiai, ulama-ulama, tokoh-tokoh, cendekiawan yang jadi pengurus NU atau pengurus Muhammadiyah ya banyak. Tapi yang tidak bisa ngaji juga banyak. Dia seorang dokter, dia ahli mencontek, tapi karena dibutuhkan untuk bagian kesehatan maka diangkat menjadi pengurus NU atau pengurus Muhammadiyah dan lain sebagainya. Betul? Takmir masjid, apakah yang namanya pengurus takmir masjid semuanya bacaan Qurannya bagus? Ya belum tentu. Namanya takmir ini kan macam-macam. Ada yang ngurusi keimaman, ya dah, khutbah, tapi ada yang ngurusi listrik. Ya kalau ngurusi listrik ya nggak perlu kiai kan ya. Perlu adalah orang-orang yang bisa mengenal apa ilmu perlistrikan, dan tidak harus takmir masjid harus kiai walim gitu ya. Kalau ngurusi listrik malah kesetrum, nggak bisa ya. Nah, begitulah kondisinya ya. Begitu kondisinya. Ini ada menteri, dia datang ke suatu pesantren. Kebetulan pesantrennya ini tahfidzul Quran, ya, masya Allah. Banyak anak-anak kecil-kecil di situ yang menghafalkan Al-Quran. Ya, ini cara Allah menjaga Al-Quran salah satunya dengan Allah menciptakan anak-anak kecil-kecil bisa hafal Al-Quran. Maka dipanggil, ada anak yang dipanggil, sini dek. Alhamdulillah adik sudah hafal Al-Quran. Ada beberapa itu. Iya, alhamdulillah. Kamu berapa dek? Saya hafal 10 juz. Kamu berapa? Saya alhamdulillah dapat 20 juz. Kapan selesainya? Ya sebentar lagi, mudah-mudahan minta doa biar bisa hatam. Yang kamu berapa? Saya alhamdulillah sudah dapat 25 juz. Oh masya Allah ya. Nah kamu? Alhamdulillah Pak Menteri, saya sudah 30 juz. Ditanya, kamu kurang berapa lagi hatam? Jawabnya mana? Saya alhamdulillah sudah 30 juz. Bapak Menteri ditanya, lah kamu berapa juz lagi hatam? Lah emangnya Quran ada berapa juz ya? Nah itu artinya kadang-kadang demikian. Tokoh-tokoh kita ini kadang-kadang tidak paham ya, sehingga terungkap di masyarakat bahwa tidak paham Al-Quran ya. Nah kembali lagi ya ikhwan, di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ini luar biasa. Pembacaan Al-Quran ini sangat dijaga. Tentu karena penjagaan itu memang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan orang-orang yang benar-benar
mengerti, peduli dan cinta kepada Al-Qur'an. Karena itu kalau kita cinta pada Al-Qur'an ini, alhamdulillah kita termasuk orang yang diciptakan oleh Allah untuk mencintai Al-Qur'an. Ini ayatun min ayatillah, tanda kebesaran dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah kalau kalian atau kita ini cinta Al-Qur'an. Memang mencintai Al-Qur'an ini bukan suatu yang mudah, apalagi kalau mempunyai guru yang ahli tajwid, ahli tartil, ahli qiraah. Wah, ini susah. Kadang-kadang baca surat Al-Fatihah ini tidak khatam 1 bulan ya. Alhamdulillah ayah saya Kiai Haji Basri Alwi ini adalah orang yang sangat eksis ya dalam pembacaan tajwidul Quran. Ini kalau baca, ada orang belajar kepada beliau, kadang-kadang 1 tahun ini jangankan khatam Al-Quran 1 tahun, ya dah 30 juz dah khatam kadang-kadang, 30 juz dah khatam, ya, karena memang teliti sekali gitu. Jadi kalau bacaan misalnya ya, bacaan Bismillahirrahmanirrahim gitu ya, tapi ada orang baca agak sedikit, kalau bahasa pondok itu agak sedikit miring gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim misalnya, bukan i sekali, bukan i bismillah, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Itu setahun tidak lulus Fatihah, setahun tidak lulus surat Al-Fatihah. Itu begitu. Jadi diajari benar-benar. Kenapa? Ya untuk menjaga Al-Quran. Loh, orang-orang semacam demikian itu pilihan dari Allah, bukan orang sembarangan. Pilihan dari Allah. Ya, karena itu berbanggalah kita kalau memiliki seorang guru yang peduli terhadap Al-Quran, karena ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW, beliau adalah seorang nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Tapi nabi ini senang sekali mendengarkan bacaan Al-Quran itu yang dilantunkan oleh qori, mujawwid, ahli tajwid, qori, orang yang suaranya enak di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Suatu saat, ya kalau hadisnya panjang saya membawakan ceritanya saja ya, akan lebih mudah kalau kita kemas sebagai cerita ya. Suatu saat Rasulullah SAW itu ya jalan-jalan, namanya Nabi hidup di Mekah selama tatkala menjadi Nabi ya. Nabi hidup di Mekah tatkala beliau menjadi Nabi, menjadi Rasul itu 13 tahun. Lah yang selebihnya 10 tahun itu ada di kota Madinah. Nah, tentu Nabi Muhammad kan melakukan banyak hal. Kalau kita bicara Madinah saja, 10 tahun hidup di Madinah itu kan melakukan banyak hal ya. Antara lain juga jalan-jalan. Betul? Kita jangankan 10 tahun, 1 bulan aja di Genteng sini ya kadang-kadang bisa sampai Banyuwangi kota kan gitu kan ya, kemana-mana. Namanya juga hidup bermasyarakat. Di antara dari perjalanan Nabi, suatu saat Nabi ini lewat di satu rumah. Kemudian beliau mendengarkan di situ ada orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang merdu sekali, enak. Saya tidak bisa menirukan karena suara saya kurang sedap ya. Ya barangkali kalau zaman sekarang kiroah yang seperti contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim misalnya ya, dengan suara yang indah merdu ya. Nabi Muhammad mendekat ke rumah itu, sudah akhirnya menikmati. Nabi Muhammad menikmati bacaan dari orang yang ada di dalam rumah, menikmati, didengarkan, ternyuh, seneng. Ya namanya orang. Nah tiba-tiba kalau gambaran di dalam film-film gitu ya, kalau gambaran dalam film-film atau dalam cerita-cerita ini ya, yang lebih mudah untuk dipahami oleh kita, akhirnya Nabi Muhammad kesenggol pot ya, pot bunga, produk ya,
Akhirnya, siapa ini? Kata tuan rumahnya. Itu kan sinetron-sinetron ya. Betul? Ada orang yang ngintip gitu, kemudian atau maling misalnya ya, ngintip, atau orang yang kepingin meneliti ini rumahnya siapa kan gitu ya. Kadang lakonnya juga ya. Ini ada rumah penjahat, kemudian ingin diintai kan gitu ya. Nah, polisi lah mungkin, polisi mengintai penjahat sembunyi-sembunyi, tiba-tiba nggak sengaja ada kaleng gitu ya, bodak, akhirnya ketahuan. Nah, gambarannya seperti itulah gambarannya. Nabi Muhammad tidak sadar ternyata yang ada di dalam ini mendengarkan ada orang yang sedang di luar rumahnya berhenti di situ. Maka dibuka. Subhanallah, ternyata yang mendengarkan itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaget sahabat ini. Mudah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau di situ? Maka Nabi mengatakan, ya Abu Musa al-Ash'ari. Ini ternyata sahabatnya bernama Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Aku menikmati, kata Nabi, bacaan Al-Quran yang engkau lantunkan tadi itu, aku menikmati. Maka Sayyidina Musa al-Ash'ari mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah Al-Quran ini diturunkan kepadamu? Kenapa kok engkau justru mendengarkan dari bacaanku? Maka Nabi mengatakan, ya, karena aku senang mendengarkan suara yang indah. Maka beliau mengatakan, tidak sempurna iman seseorang yang membaca Al-Quran bila mana tidak dilakukan dengan indah, kurang sempurna. Karena itu sunnah bagi kita, ya, bukan sekedar benar tajwidnya, tapi juga lagunya itu yang enak. Dan lagunya ini dikatakan, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Sesungguhnya kami Allah menurunkannya itu sebagai Quran yang berbahasa Arab, bernagom Arab. Kalau bahasa Indonesianya langgamnya langgam Arab, bukan langgam Jawa, bukan yang pernah disampaikan oleh kelompok Islam Nusantara di waktu apa dulu maulid tahun dahulu ya, di TV dengan lagu Remo. Bukan itu. Rasulullah tidak senang lagu kayak begitu, tuh tidak senang. Rasulullah senangnya lagu Sayyidina Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu nagomnya, langgamnya langgam Arab. Maka kita disunahkan belajar langgam Arab, mau tartil, mau qiraah, ya, di samping belajar tajwid. Belajar tajwid ini ya sudah sulit baca tajwid, baca lagu lebih lagi. Karena itu, masyaallah muslimin, kalau kita belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh dari semua ilmunya, ini barangkali butuh waktu kita lahir sampai mati itu khusus belajar Al-Quran. Tidak cukup kalau cuma sehari sekali batal maghrib sampai isya. Ini nggak cukup. Nah, cukup. Ya, bagaimana? Ya, kalau misalnya dari segi lagunya saja, ya, kalau kita misalnya lagu-lagu yang terbiasa kita dengarkan dengan lagu Arab, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, dan seterusnya. Ya, itu lagu-lagu. Atau mengikuti gayanya Syekh Siddiq Al-Musawi, boleh. Syekh Abdul Basit, boleh. Yang penting lagunya lagu Arab. Jangan lagu Remo ya. Jangan lagu wayang, jangan lagu Remo. Itu sunnah. Jelas ya? Jadi kita kepingin memperlakukan Al-Quran ini ya sesuai dengan bagaimana diturunkan Al-Quran. Jelas? Jelas? Ini penting sekali. Kemudian tajwid, belajar tajwid. Belajar tajwid ini juga perlu. Saya ada pengalaman ya. Jadi waktu saya masih kecil, tapi saya sudah mengerti. Nah, itu
ayah saya mengajar masyarakat, mengajar Al-Quran. Waktu itu di rumah kakek saya yang sekarang menjadi pesantren ilmu Al-Quran PIK Singosari, itu rumah kakek saya dulunya. Ya karena rumah kakek, jadi walaupun saya kecil ya ikutlah. Kadang ya main, namanya anak kecil ya. Orang-orang belajar, kita berguru di situ kan biasa anak kecil ya. Masih usia-usia kecil sekali. Tapi saya dengar itu, sudah paham. Sedikit-sedikit paham itu. Itu ayah saya mengajar, kebetulan saya masih ingat ada salah satu murid dari jamaahnya itu dari maaf ya, dari orang Madura. Orang Madura ini kan apa istilahnya? Orangnya kan biasanya kalau dalam dunia keagamaan ini kan tegas kan gitu ya, pegang prinsip kan gitu ya, fanatik kan gitu. Masya Allah ya. Itu demikian. Nah waktu itu ayah saya mengajarkan tajwid. Salah satunya itu ayat yang saya ingat, ayat wasajadu illa iblis, ya, apa wastakbaro dan seterusnya. Wasajadu illa iblis. Apa saya mengajarkan dengan fasih. Wasajadu illa iblis itu. Jadi ada kol-kolanya. Illa iblis, ada kol-kolanya. Ya, sudah. Nah, yang lain alhamdulillah membaca dengan sesuai apa yang diajarkan oleh ayah saya, kecuali ini orang Madura ini. Ya, beliau membacanya wasajadu illa iblis, katanya begitu. Wasajadu illa iblis, katanya begitu. Ditegur oleh ayah saya, Pak, kalau baca itu enggak boleh begitu, enggak boleh iblis, itu enggak boleh, jadi iblis, katanya. Dijawab sama ini, mohon maaf Yai, saya enggak lego kalau bilang iblis, enggak lego, iblis begitu. Ini Al-Quran bukan urusan puas enggak puas, bukan urusan lego enggak lego, tapi Al-Quran ada apa? Ada ajuran tajwidnya, ya dah. Iblis begitu, bukan iblis begitu ya, bukan ya. Jadi bukan karena dengan emosi, bukan. Ini salah satu ajaran. Loh, kalau orang semacam ini belajar tajwid, ini kan butuh waktu yang lama sampai benar-benar membacanya benar-benar sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umat Islam. Ya, salah satu dari sahabat yang sangat dicintai Nabi adalah Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah orang yang benar-benar sangat peduli dan memperjuangkan tentang kebaikan bacaan Al-Quran, keindahan bacaan Al-Quran, sehingga beliau termasuk orang-orang yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW termasuk dari komandan Ahlul Quran. Komandan Ahlul Quran, ya. Itu dari segi bacaan dan suara. Nabi juga menunjuk beberapa sahabat yang lain. Dari segi apa? Ini Al-Quran bukan sekedar tadi itu, bukan sekedar tajwid atau bacaan enak, ya. Langgamnya langgam Arab, bukan sekedar itu. Tapi Al-Quran ini merupakan ilmu dan undang-undang yang sangat luar biasa. Undang-undang hukum. Maka perlu pentafsiran terhadap Al-Quran. Maka ditunjuklah orang-orang yang ahli Al-Quran. Di antara adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, mufassir, ahli tafsir di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Luar biasa, ada bagian-bagiannya. Ya, ini ahli tafsir, ini ahli kitab, tokoh yang diperintahkan untuk mencatat Al-Quran. Mungkin kalau sekarang bagian percetakan Al-Quran. Ya, kalau tafsir itu ya ulama-ulama ahli tafsir. Ya, kalau qori-qori tadi seperti Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari, maka di Indonesia ini kan ada qori-qori nasional, kan ada ya, Masya Allah. Kalau yang hafid-hafid, penghafal Al-Quran juga banyak diwakili. Demikian dan seterusnya. Ini penjagaan Allah di kalangan para sahabat dengan cara Nabi Muhammad menunjuk beberapa orang-orang yang pilihan untuk jadikan pionir-pionir yang menjaga Al-Quran. Luar biasa. Terus turun-temurun. Ya. Maka banyak di kalangan ulama-ulama berikutnya ini yang sangat peduli kepada Al-Quran, luar biasa. Sayyidina Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ini adalah orang
yang sangat peduli. Beliau diriwayatkan usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Luar biasa. Kita usia berapa hafal Al-Quran? Kalau saya, alhamdulillah begitu mengenal Al-Quran, saya langsung hafal Al-Quran gitu. Bacaan Al-Quran. Mungkin sama Pak ya. Itu problem kita umat Islam. Problem kita umat Islam. Untuk menjadi seorang ulama seperti Imam Syafi'i, dimuqaddimai dengan tahfidzul Quran. Usia berapa? 7 tahun. Kemudian beliau mempelajari isi Al-Quran. Banyak dari beberapa masyayikh atau ulama, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran beliau pelajari, termasuk juga dari hadis-hadis Nabi beliau pelajari. Sampai salah satu guru beliau yaitu bernama Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu, Imam Malik mempunyai kitab namanya kitab Muwatta. Itu dihafalkan oleh Imam Asy-Syafi'i, dihatamkan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ya. Sampai dalam riwayat beliau, biografinya, ini orang sudah usia 7 tahun hafal Al-Quran, mendalami ilmu agama yang lain-lain. Maka tatkala beliau usia 12 tahun, tatkala mengaji kepada gurunya yaitu Imam Malik radhiyallahu taala anhu, maka Imam Malik mengatakan, nah, kalau bahasa ringkasnya, barangkali bahasa komunikasinya itu mungkin, wahai Syafi'i, tak lihat-lihat kamu tidak pantas sudah ngaji di sini kamu itu. Ya kasihan ini teman-temanmu ini, diajar alif ba tak tidak hatam, tajwid tidak selesai-selesai. Ya, mau qiraah nggak bisa. Ya, langgamnya ya sudah suaranya nggak enak, dijawa-jawakan lagi ya. Kan problem ini ya. Kalau gimana hukumnya? Ya kalau memang dipaksa tidak bisa ya tidak apa-apa. Pokoknya tidak sengaja gitu ya. Ada orang nggak bisa, bisanya cuma lagu lurus toh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata temannya, kapan turunnya ini lagunya gitu. Wah, saya bisanya cuma itu doh ya. Ya sudahlah gitu. Ya tidak apa-apa. Tapi kalau ada orang yang bisa lagu Al-Quran, maka dia berkeharusan untuk melakukan dengan langgam-langgam Arab kan gitu ya. Balik lagi kepada Sayyidina Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, kasihan kalau kamu mondok di sini, kasihan kawan-kawanmu. Saya belum menerangkan banyak, kamu sudah paham. Kalau gitu ya aku izinkan untuk menjadi seorang mufti. Ya, maka Imam Syafi'i didapuk menjadi seorang mufti. Di lingkungannya menurut riwayat adalah pada usia 12 tahun. Hafidul Quran, hafidul hadis, hafidul mutun, ilmu-ilmu al-ulum. Maka beliau menjadi seorang mufti pada saat usia 12 tahun. Luar biasa. Hidup orang semacam Imam Syafi'i. Ini pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala beliau dewasa, ilmunya mendunia. Ilmunya seluruh dunia tahu. Siapa tidak tahu? Yang namanya umat Islam mayoritas, asalkan sedikit berpendidikan, maka mereka kenal yang namanya Imam Syafi'i. Ini termasuk orang pilihan. Dan beliau adalah lisannya lisan Arabi, bacaan Qur'annya sangat fasih ya. Ini yang sangat perlu dibanggakan dan ditiru oleh kita. Beliau hafidul Qur'an. Luar biasa. Ya. Kenapa para ulama-ulama itu kok senang membahas Al-Quran? Dalam dirinya ini dimasukkan nilai-nilai Al-Quran.
Ya maklum, karena kiblat mereka adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kiblatnya? Ini sisi yang lain, sisi lain Al-Quran. Makanya saya katakan kalau baca Al-Quran tidak bisa. Kalau pengajian umum kayak gini suruh selesai tidak bisa. Ya, tidak bisa. Masih sedikit, ini cuman masih pucukan kuku ya. Di pucukan kuku kita bicara Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam kehidupannya beliau benar-benar mengamalkan apa yang itu isi dalam Al-Quran. Apa saja yang ada di dalam Al-Quran beliau amalkan. Sehingga tatkala ada sahabat yang bertanya kepada istri beliau, yaitu Sayyidah Aisyah. Siti Aisyah ditanya, wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah itu bagaimana? Kebiasaan Rasulullah itu bagaimana? Apa isi yang dilakukan oleh Nabi itu apa? Adat istiadat, adab sopan santunnya itu gimana? Itu Siti Aisyah sebagai istri yang sangat dicintai beliau, istri dari sekian istri-istri Nabi yang paling cerdas adalah Siti Aisyah, seorang ibu rumah tangga yang menghafalkan ribuan hadis. Kita bapak-bapak rumah tangga tidak ada yang hafal hadis, betul? Ini ibu rumah tangga hafal ribuan hadis. Jawaban Siti Aisyah ringan. Oh, kalau kepingin tahu akhlaknya Nabi itu mudah. Nabi itu kana khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya persis Al-Quran. Kalau bahasa anak sekarang, bahasa kerennya itu Nabi itu Al-Quran berjalan katanya. Kalau kepingin tahu isi Al-Quran, perhatikan Nabi itu sudah sama. Ya, isi Al-Quran. Bagaimana akhlak Nabi? Karena khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Ya sudah. Jadi kalau kepingin tahu isi Al-Quran, lihat kehidupan Nabi. Maulid tadi Nabi itu, kalau kita tahu artinya, itu cuplikan dari isi Al-Quran. Maulid Nabi tadi itu, kalau kita tahu artinya, maka itu termasuk cuplikan dari Al-Quran. Kehidupan Nabi, pribadi Nabi, bagaimana Nabi mulai dari lahir sampai wafat, ya dah, itu termasuk cuplikan dari isi maknawiyah Al-Quran. Karena khuluquhul Quran luar biasa. Itu kajian dari segi akhlak. Gimana akhlak? Akhlak Nabi. Akhlak Nabi apa bisa kita amalkan? Oh bisa. Nabi senang kebersihan. At-tahuru syatrul iman, kata Nabi. Kebersihan itu termasuk separuh daripada iman. Maka Nabi senang kebersihan. Ini alhamdulillah tempat masjid tiap hari disapu. Ini termasuk akhlak Nabi. Ya, kita senang menggunakan baju bersih-bersih, ya, ini termasuk akhlak Nabi. Alhamdulillah saudara-saudara kita kemarin kita saksikan di televisi, di media sosial, di mana-mana yang aksi damai membela Al-Quran, menjaga kebersihan apa tidak? Itu akhlaknya Nabi. Ya, karena Nabi mengatakan at-tahuru syatrul iman. Apa itu? Kebersihan itu separuh daripada iman. Ini akhlak. Maaf saya tidak menyinggung kepada siapa-siapa ya, khususnya yang ada di sini ya. Mohon maaf ya. Tapi mudah-mudahan ke depan kita akan mengikuti sunnah Nabi ya. Adik-adik yang ada di sini pakai baju putih, saya juga pakai baju putih. Dikatakan kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul bayad. Dulu Nabi itu pakaian yang paling disenangi adalah berwarna putih. Maka disunnahkan umat Islam berbaju putih. Mudah-mudahan kita mempunyai baju putih ya. Mungkin kebetulan yang sekarang tidak ada, mungkin karena kebetulan kotor gitu ya. Kesemudahan kita akan begitu. Tapi kita ini sebagai umat Islam, kalau ingin
mengikuti isi Al-Quran, sedangkan Nabi mengatakan yuhibbul bayad, Nabi senang dengan warna putih, maka hendaklah kita umat Islam sering menggunakan baju atau pakaian berwarna putih. Sunnah, ya, sunnah. Jelas ya? Alhamdulillah. Biasanya di pondok-pondok, di masjid-masjid ini kan juga banyak, ya. Jadi kalau pakai peci putih itu bukan tentu Pak Haji. Oh, kamu belum haji, tidak boleh pakai peci putih. Tidak begitu. Saya senang pakai putih walaupun belum haji karena senang mencintai amalia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mestinya. Ya. Wah, kalau masyarakat Genteng ini ya seminggu sekali lah barangkali ya mengadakan gerakan berbaju putih massal. Misalnya tiap hari Jumat, mau di rumah, mau ke kamar mandi, apalagi kalau pergi, apalagi ke masjid, mau ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, misalnya sepakat. Ya, mudah-mudahan saja. Kalau di sini apa ya, bupati misalnya ya, bupati, atau kalau satu kecamatan ya kecamatan, desa ya kepala desa, pokoknya misalnya ada gerakan, kita adakan Jumat Putih misalnya. Wah, ini prestasi ya, walaupun tidak dicatat oleh rekor muri Indonesia, maka akan dicatat oleh para malaikat di langit sana. Allahumma amin. Allahumma amin. Karena cinta dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu Al-Quran dari sisi akhlak. Tinjuan Al-Quran dari sisi akhlak. Kalau pertama tadi tinjuan Al-Quran dari sisi apa? Bacaan, ya enggak? Lagu, tajwid kan gitu ya. Ini dari sisi akhlak, ya. Terus dari sisi tafsir ya sudah banyak ya. Saya tidak mengajar tafsir di sini, tambah panjangan lagi ya. Tapi saya ingin juga mengambil dari sisi yang lain. Apa itu? Syair, nahom. Bukan Al-Quran syair, bukan. Tapi Al-Quran itu bersajak. Al-Quran bersajak. Bahasanya indah. Ini luar biasa. Di dunia yang namanya undang-undang dasar itu nggak ada yang menggunakan bahasa sastra, nggak ada. Ya, contoh misalnya di masjid ini ada tulisan dilarang merokok. Nah, kan sudah standar, ya enggak? Standar dilarang merokok bahasa-bahasa formal. Betul? Misalnya para pengunjung dilarang parkir di sini. Kan gitu kan? Formal. Tidak menggunakan bahasa-bahasa sastra. Ya. Kalau bahasa sastra kalau di Indonesia bahasa puisi. Betul? Tapi ini aneh ini. Yang namanya Al-Quran itu kan isi kandungannya kan macam-macam. Mulai dari sifat-sifat Allah ketauhidan, betul? Hikayat-hikayat para anbiya terdahulu, betul? Kemudian dalam Al-Quran ada hukum-hukum syariat, betul? Hukum kisos ada enggak? Hukum rajam ada enggak? Hukum puasa ada enggak? Perintah sholat ada enggak? Perintah zakat ada enggak? Ini undang-undang. Tapi bacaannya ini dengan bacaan yang penuh dengan sesuatu yang nikmat, indah. Bahkan bicara siksa di akhirat nanti, neraka, bicara ya, padang mahsyar, pokoknya di akhirat nanti yang sangat menakutkan. Ini menggunakan bahasa-bahasa yang indah. Al-Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Akhirannya ini bersajak. Mohon maaf ya, karena saya bicara di masjid dan yang mendengarkan ini kita semua orang Jawa, ya orang Indonesia. Ya mungkin lebih mudah saya gambarkan itu ya. Permisalan ini akan lebih mudah untuk dicerna ya. Di Indonesia ini kan ada lagu. Lagu itu kalau akhirannya itu tersajak, itu maka enak.
Tapi akhirannya tidak tersajak, tidak enak. Dan ini lagu juga, lagu nyanyian itu ada not-not tersendiri. Ya, contoh misalnya lagu anak-anak aja ya. Misalnya bintang kecil di langit yang tinggi, nah gitu ya. I kan gitu ya. Amat banyak menghias angkasa, berarti a kan gitu kan ya. Kalau misalnya bintang kecil warnanya yang biru, amat banyak di sana kelihatan, nggak enak jadinya, ya enggak? Nggak enak. Kenapa? Karena tidak bersajak, betul? Lagu apa saja bersajak. Lagu yang heroik itu, padamu negeri, ya, kami berjanji, kan gitu. Terakhirnya bagimu negeri, jiwa raga kami. Kalau misalnya bagimu negeri, jiwa raga kita, tidak enak. Ya, karena tidak bersajak. Al-Quran pun demikian. Bicara hukum bersajak akhirannya. Misalnya, ya semuanya, bukan hukum saja, semuanya bersajak. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ya dah. Bukan begini. Misalnya alif, ya, sin ya, bukan sinnya, bukan sin tapi yang apa, alif ro misal, alif ro misalnya. Alif ba misalnya ya, alif ba wal Qur'anil Hakim, kan tidak enak, ba terus him, kan tidak enak jadinya, ya dah. Tapi Al-Quran tidak begitu Al-Quran. Ya Pak, alif tadi apa? Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Im saja. Bapak-bapak, ibu-ibu mencari surat-surat Al-Quran dari awal sampai akhir, mau cari tema apa? Tema hari kiamat, semuanya bersajak. Luar biasa. Tema warisan yang biasanya di masyarakat jadi ribut ya antara keluarga, itu pun dalam Al-Quran disebutkan dengan ayat yang bersajak. Luar biasa. Ini mukjizatul Quran. Betul? Betul? Mukjizatul Quran. Itu dari segi saja. Ya, ini perlu dijaga juga, perlu kita jaga. Maka kita perlu di dalam hati kita, dalam jiwa kita ini mengerti sastra bahasa Arab. Ada ilmu sastra bahasa Arab. Guna apa? Namanya untuk menzauk agar hati ini kalau baca Al-Quran bisa merasuk Al-Quran itu sehingga terasa. Maka banyak orang-orang yang membaca Al-Quran dengan menangis. Kenapa? Karena hatinya sudah menyatu dengan Al-Quran. Luar biasa. Luar biasa. Dari segi apa tadi? Bahasa sastra. Dari segi yang lain masih banyak. Karena Nabi itu karena khuluquhul Quran, Nabi itu hidupnya bersama Al-Quran, isi kehidupan Nabi Al-Quran, maka pecinta-pecinta Nabi pasti akan menjadi pecinta Al-Quran. Mukjizat. Sekarang bicara mukjizatul Quran. Mukjizatul Quran. Kalau mukjizat nabi-nabi terdahulu kita meyakininya. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Namrud tidak mati, bahkan apinya menjadi dingin. Kenapa? Karena apinya taat kepada Allah. Api ini ya taat kepada Allah. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim.
Hei, api. Bayangkan api itu loh, gimana sih api yang menyala-nyala itu. Kuni, jadilah engkau bardan, api yang dingin, wasalaman, dan bisa menyelamatkan ala Ibrahim, atas pribadinya Ibrahim. Maka api tidak mampu membakar Nabi Ibrahim. Ini mukjizatnya Nabi Ibrahim. Mukjizatnya Nabi Ibrahim. Kita pernah melihatnya, Pak? Melihat itu pernah, menyaksikan dengan mata kita. Ada api yang dingin, ada, Pak? Kalau di genteng, kalau ada api panas apa dingin? Kalau ada kebakaran, panas apa dingin? Hancur ya, hangus. Tapi di zaman Nabi Ibrahim ada api yang dingin. Jelas? Itu tinggal ceritanya dan kita yakin karena disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nabi siapa lagi? Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam. Beliau mau menyeberang lautan, tidak punya perahu, tidak punya kapal. Diapakan? Dipukul sama tongkatnya. Maka air laut taat kepada Nabi Musa, membelahlah. Ya, karena tidak punya kendaraan. Ada kata beliau punya perahu seperti perahu Nabi Nuh, ya enggak membelah lautan. Tapi zaman itu enggak ada namanya kendaraan, sama Nabi Nuh enggak ada juga. Maka Nabi Musa jalan kaki menyeberang lautan. Mukjizat Nabi Musa. Kita yakin karena disebutkan di dalam Al-Qur'an. Masalahnya, apa bisa kita mengikuti itu? Kita nyebrang lautan dengan jalan kaki. Kata orang Banyuwangi, gebleh. Apa gebleh? Basaku yuk, ya dah. Jangankan nyebrang lautan, baru di samping atau di mana? Di pinggir pantai aja sudah basah semuanya kita. Betul? Betul? Nah, mukjizat-mukjizat para nabi kita meyakininya karena disebutkan di dalam Al-Qur'an. Tapi kita tidak bisa menikmati. Tidak bisa menikmati. Sedangkan mukjizat terbesarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Qur'an. Rasulullah pernah diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa membelah bulan dibelah jadi dua. Ada riwayatnya, ya, dalam Al-Qur'an ada insyiqaqul qamar, ada, cuman kita tidak bisa melihatnya, betul? Kita meyakini adanya itu tapi tidak bisa menikmatinya, betul? Cuman mukjizat Al-Qur'an, alhamdulillah kita bisa menikmatinya, menceritakannya, mencocokkannya, kayak tadi itu, betul? Betul? Masa sih Al-Qur'an itu pakai sajak tak bukanya? Pasti ya. Ya dah. Luar biasa ini Al-Qur'an, dijaga. Kita tidak bicara dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Wah, kalau itu yang dibahas mungkin butuh seumur hidup belum selesai ya. Mengenai mukjizat Al-Qur'an. Ini alhamdulillah kemarin lusa beberapa hari yang lalu Allah mendapatkan satu mukjizat yang besar. Hanya satu ayat Al-Maidah. Ayat berapa? 51. Cuma satu ayat, baru satu ayat. Maka Allah mengumpulkan manusia-manusia pilihan. Itu manusia-manusia pilihan. Kalau di zaman Nabi ada Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Kalau di zaman Imam Syafi'i ada namanya Imam Syafi'i. Kalau di zaman sekarang ada pembela-pembela Al-Qur'an. Mereka adalah orang yang mengikuti aksi bela Al-Qur'an. Rugi kita sebenarnya kalau tidak ikut, betul? Betul? Paling tidak kita ikut mendoakan mereka, betul? Betul? Mereka pilihan, Pak. Yang kemarin kebetulan saya ya namanya punya kewajiban
ya kayak sekarang ini kan di tempat lain ada acara, saya di sini terpaksa harus di sini kan gitu, tidak bisa hadir di acara yang lain ya. Cuman ada sesuatu yang aneh ini, yang saya ingin ceritakan. Ada seorang driver, supir pribadi, ya, bukan supir saya, bukan, ini cerita ini ya. Tiba-tiba tanya sama saya, Pak Ustadz, apa ada yang mau berangkat ke Jakarta dalam rangka membela Al-Quran misalnya. Saya bilang, insya Allah kalau di Malang kawan-kawan ada, cuman kebetulan yang ini saya nggak bisa gitu, karena saya ada kewajiban yang lain gitu. Ada apa, mau berangkat gitu. Bukan Pak Ustadz, saya ini kepingin berangkat, cuman sama juragan belum diizini katanya. Karena ada kegiatan-kegiatan saya ini kepingin berangkat ya. Cuman sama juragan belum diizini ya. Namanya bekerja ya, namanya bekerja. Oh ya, kenapa itu? Pak Ustadz bisa nggak? Ini saya punya uang sedikit untuk disalurkan ke Jakarta. Disalurkan ke Jakarta. Ya, insya Allah saya banyak, kawan-kawan yang berangkat banyak. Punya uang berapa Pak? Ya alhamdulillah saya sudah nyelengi atau nyimpen apa namanya? Sudah nyelengi ya. Sudah nyimpen, nyelengi sudah lama sih. Alhamdulillah di celengan saya itu ada uang 1 juta. Supir Pak, supir pribadi. Sudah punya anak dan istri. Sudah punya anak dan istri. Akhirnya saya takut nanti saya tidak bisa menyalurkan. Saya tanya, ada beberapa kawan, ada enggak dari di antara kalian yang berangkat ke Jakarta? Oh ya, alhamdulillah grup ini. Sudah, tolong yang punya rekening, saya minta rekening yang ada untuk apa Ustaz? Ini ada sopir, ya pekerjaannya sopir pribadi seseorang yang kepingin ke Jakarta belum mendapatkan izin, ingin menyalurkan sodakohnya agar dipakai beli apa tiket, pakai beli makan, terserah, yang penting tersalurkan dalam aksi damai 212 ya, 212 ya, kapak maut ya, 212 ya, apa 2 Desember. Luar biasa panggilan hati. Sampean kalau tahu rumahnya ini kontrak, saya tahu persis rumahnya Pak sopir ini kontrak Pak. Dan kontraknya bukan kontrak rumah yang bagus, tidak, sederhana sekali. Kontrak Pak, rumahnya kontrak, uangnya dipergunakan untuk nyangoni, membiayai siapa saja yang mau berangkat ke Jakarta membela Al-Quran. Ini kan manusia-manusia pilihan Pak. Betul? Betul? Maka kalau kita mendoakan mereka, kita termasuk manusia pilihan. Kita senang. Mungkin kalau remaja-remaja ini punya media sosial gitu ya, itu harus terus diupload terus. Kalaupun kita tidak bisa ke sana, mudah-mudahan kita termasuk menjadi manusia pilihan Allah untuk menjaga Al-Quran dari penistaan yang dilakukan oleh orang kafir yang namanya Ahok. Ini problem. Sudah kafir kepada Allah, menista Al-Quran. Masa kita tidak marah Pak? Kalau tidak marah, diragukan kecintaannya kepada Al-Quran. Kalau dikatakan belum terbukti, subhanallah, Rasulullah SAW mengajarkan begini. Dulu suatu saat, tatkala Rasulullah SAW itu ada di suatu tempat dengan para sahabatnya, tiba-tiba ada jenazah Pak, jenazah yang dibawa, diangkut, diantarkan. Maka Rasulullah mengatakan wajabat. Rasulullah mengatakan apa? Wajabat. Wajib. Terus ditanya oleh sahabat, wajib apa ya Rasulullah? Ternyata orang tadi itu ya orang jahat. Wajabat alaihi nar, wajabat alaihi dukhulun nar, wajib baginya masuk neraka. Disaksikan oleh orang banyak. Lagi ada orang datang lagi keranda, wajabat alaihi jannah, itu dukhulul jannah, wajib atasnya apa? Masuk surga. Ada dua, yang satu masuk neraka, satu masuk surga.
Kemudian dalam riwayat yang panjang Rasulullah mengatakan, ya ringkas ini saya ringkas ya. Rasulullah mengatakan begini. Barang siapa yang meninggal dunia disaksikan oleh 3 orang dengan kesaksian yang baik, maka orang tersebut termasuk baik kesaksian 3 orang. Sahabat yang ada ini mengatakan, kalau 2 orang yang bagaimana Rasulullah? Ya, 2 orang boleh menyaksikan. Ya, jadi persaksian 3 orang jelas diterima oleh Allah SWT. Wajib masuk surga, yang satu wajib masuk neraka. Persaksian 3 orang, bahkan dapat diskon persaksian 2 orang. Karena dapat diskon 2 orang ini, maka di pengadilan yang namanya saksi dari orang itu wajib 2 orang laki-laki. Pernikahan wajib disajikan 2 orang laki-laki. Ya, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, yang menyaksikan Ahok menista Al-Quran itu 2 orang atau jutaan orang, Pak? Jutaan orang. Maka kalau ada yang bilang, oh Ahok tidak menista agama, ini bukan Muslim, tidak bisa diterima persaksiannya. Pasti ini kelompok-kelompok non Muslim. Kalau ada yang berKTP Islam, ini munafik. Ada orang berKTP Islam tapi membela Ahok, katanya Ahok tidak menista Al-Quran. Karena dia berKTP Islam kok bela Ahok, padahal persaksian orang-orang bahkan dunia, bukan sekedar di mana? Di Indonesia, di Malaysia mereka bersaksi tangkap Ahok penista Al-Quran. Di yang saya tahu ya, di Australia ada kawan-kawan ya, mereka orang-orang Australia Muslim juga merentangkan banner-banner tangkap Ahok penista Al-Quran. Ada yang pakai bahasa Inggris. Di Pakistan, di mana-mana dunia menyaksikan bahwasanya di dalam kasus ini Ahok menista Al-Quran. Betul? Jutaan orang. Kalau 2 orang bersaksi sudah diterima oleh Allah SWT, bagaimana dengan jutaan orang? Pasti diterima oleh Allah SWT. Maka yang mengatakan bahwa Ahok tidak menista Al-Quran bisa dipastikan pertama orang kafir. Pertama adalah orang kafir. Itu pun di kalangan orang-orang non Muslim itu ada yang mengatakan, ya memang betul Ahok menistakan Al-Quran. Ya dah, luar biasa. Yang non Muslim itu bersaksi. Tapi yang pro Ahok, ya sudah orang kafir, ya maklum, namanya juga pro Ahok. Maka mereka mengatakan, oh Ahok tidak menistakan Al-Quran karena orang kafir. Yang jadi muskil, jadi problem, kalau ada orang berKTP Islam justru membela Ahok dan mengatakan Ahok tidak menistakan Al-Quran, berarti dia membatalkan persaksian jutaan umat Islam. Ini di artinya ada nifak, kemunafikan, naudzubillah min dzalik. Ya, bahaya. Terus kita gimana yang di sini? Kita tidak bisa datang ke sana. Jangan sekali-kali ya kita menjadi pembela Ahok, jangan sekali-kali. Kalau kita berdoa saja, ya Allah, mudah-mudahan Ahok segera dipenjara. Kalau tidak dipenjara di Indonesia, mudah-mudahan penjara di kuburan. Kita berdoa segera dipenjara di kuburan. Amin. Allahumma amin. Ya mungkin kepingin ketemu malaikat Israel, mungkin begitu ya. Kepingin segera ketemu malaikat Israel. Kita berdoa, hanya mau berdoa, insya Allah kita sudah dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang khusus membela Al-Quran. Besok akan bersama dengan Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari, bersama dengan Imam Syafi'i dan penghafal-penghafal Quran yang lainnya, yang memang diciptakan oleh Allah sebagai orang-orang yang ahli Al-Quran. Hum ahlullah
wa khassatu. Kata Nabi, ahli-ahli Al-Quran itu dianggap ahlullah, keluarganya Allah, wa khassatu, dan termasuk orang pilihan yang dikhususkan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka malam hari ini yang hadir, yang cocok dengan apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan dijadikan orang menjadi ahli Al-Quran, khassatu, orang-orang yang dipilih khusus, pembela-pembela Al-Quran. Allahumma amin. Saran saya, alhamdulillah, saya kalau di Malang ya, kalau di Majelis Ulama Indonesia, kebetulan saya dipercaya sebagai salah satu dari aktivis Komisi Hukum dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang. Alhamdulillah. Kalau di NU, alhamdulillah saya juga dipercaya sebagai salah satu dari wakil Rois Surya MBC NU Singosari. Jadi kalau dada saya dibuka ya, di dalamnya ada kartu atau 2 kartu, MUI sama NU ya. Artinya saya orang NU gitu maksud saya ya. Saya orang NU ya. Tapi saya tidak mau kalau diperintahkan oleh PBNU untuk tidak bela Al-Quran, saya tidak mau. Kalau besok diundang untuk menantang, misalnya ada undangan membela Ahok, pasti saya tidak mau. Saya mengajak saudara-saudara agar tidak mau hadir, takut kualat kepada Al-Quran. Kalau kita diajak untuk mendoakan ya, agar benar-benar Indonesia ini diterapkan hukum yang benar, yang adil, bahwa penista Al-Quran Ahok ditangkap, maka kita hadir. Betul? 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 Saya pengurus NU, mungkin ada pengurus NU yang lain. Kalau diajak untuk menolak bahwasanya Ahok dianggap tidak menista, kalau hadir ini musuhnya Allah, musuhnya Rasulullah, musuhnya sahabat Sidi Musa al-Asy'ari, musuhnya Imam Syafi'i. Tapi kalau kita diminta untuk hadir mendoakan agar mudah-mudahan Ahok segera ditangkap, kita rame-rame hadir berdoa, istighotsah, mohon kepada Allah. Kalau Ahok tidak ditangkap, maka semoga Ahok ditangkap oleh malaikat Israel. Allahumma amin. Oh, enggak keren Pak, wong doa gitu enggak keren. Belum apa-apanya kalau dibanding dengan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Jangan dikira wah ustaz ini keren. Oh, enggak ada apa-apanya Pak. Sayyidina Umar itu tatkala para sahabat radhiyallahu taala anhum hijrah dari Mekah menuju Madinah. Hijrah. Namanya orang hijrah, orangnya lemah-lemah. Yang diriwayatkan di situ ada budak-budak, kalangan budak ada, orang miskin-miskin ada, orang perempuan ada, orang laki-laki juga ada, orang tua-tua juga ada. Hijrah, jalan dari kota Mekah menuju kota Madinah, dari Ciamis menuju Jakarta. Muhajirin. Orang yang kayak gitu mau dikatakan ini salah, mau dikatakan ini makar, la haula wala quwata illa billah. Orang yang jalan dari Ciamis ke Jakarta dikatakan teroris, dikatakan tidak nasionalis. Ini ilmu dari mana ini? Para sahabat jalan kaki dari Makkah menuju Madinah, luar biasa. Sama Pak ya, dari Ciamis menuju Jakarta. Ini dari Makkah menuju Madinah. Tasliyah, contoh hidup ya, tasliyah, contoh hidup. Dulu dilakukan seperti itu, sekarang juga dilakukan seperti jalan seperti itu Pak. Nah, para sahabat ya namanya yang punya pedang saat itu adalah orang-orang tokoh-tokoh kafir. Ya ada di kalangan para sahabat yang punya pedang juga ada, tapi mayoritas tokoh-tokoh kafir ini punya senjata. Maka orang-orang yang hijrah ini mendapatkan intimidasi. Kalau sekarang ini dicegat polisi gitu ya. Nah, hampir kehidupan hampir sama. Gambaran hidup hampir sama. Diintimidasi. Mau dibunuh, akhirnya mereka hijrahnya ini dengan sembunyi-sembunyi Pak. Dengan sembunyi-sembunyi. Datang Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Luar biasa. Beliau datang dengan pedangnya Pak.
pedang dibuka. Beliau menuju keramaian di dekat Ka'bah. Beliau berdiri di depan Ka'bah, yang di situ banyak orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy. Gladiator Quraisy. Maka Sayyidina Umar mengatakan, "Hei, aku nanti mau berangkat hijrah. Siapa yang berani silakan dekat ke sini. Siapa yang ingin istrinya jadi janda atau ingin anaknya jadi yatim, kejar Umar. Ini hadang Umar kalau berani." Itu Sayyidina Umar. Bukan mulut dok Pak, saya masih mulut saja, tidak bawa pedang saya. Ya, golok juga tidak punya, celurit juga tidak ada ya. Paling senjata saya ya sekarang HP, ya dah. Dunia medsos, cyber ya, cyber Islam, ya dah. Ya berusaha untuk itu bisanya. Misalnya bapak ini kan sudah sepuh ya, nggak ngerti yang namanya apa medsos, nggak ngerti Pak ya. Maksudnya internet itu loh Pak, anak muda. Sekarang kalau bapak ini kepingin ikut jihad apa? Jadi cyber Islam, membela Islam ya, cyber membela Islam. Ya tidak mungkin bapak suruh main gini, ya begini. Kalau pas punya rezeki, anaknya diberikan, tapi anaknya disumpah, kamu tak belikan HP, tapi khusus untuk perang di dunia maya melawan Ahoker, pembela Ahok. Begitu dapat pahala beliau. Betul? Ya, makanya saya bawa ini bukan untuk seneng-senengan, bukan untuk selfie mas, bukan ya, untuk perang. Kalau Sayyidina Umar bawa apa? Bawa pedang. Ya saya tidak punya pedang, ya sudah, bukan zamannya pedang. Kalau ada pedang pun dikira ini dijual berapa harganya ini ya kan gitu ya. Dikira jualan pedang saya ya. Itu Sayyidina Umar menghunuskan pedangnya. Jalan dengan terang-terangan. Tidak berani itu. Jadi umat Islam itu kalau sudah hatinya pas, kata orang sekarang pas bandrol, hatinya ini sudah iman, yakin, pas bandrol, tidak takut apa-apa Pak. Tidak takut. Jangankan cuma di tidak boleh naik bis, jalan kaki Pak, tidak takut. Cinta pada Al-Quran, karena cinta pada Al-Quran luar biasa. Rugi Pak ya, tidak ikut ya ternyata ya. Betul Pak, rugi tidak ikut ya. Rugi Mas ya. Ini dicatat di akhirat Pak, dicatat. Coba misalnya besok di padang mahsyar, di padang mahsyar ini, kemudian Nabi Muhammad membuka daftar absen misalnya, "Hei umat Islam," misalnya ini, "siapa di antara kalian yang membela Al-Quran?" Maka Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari ngacung, "Saya ya Rasulullah." Sayyidina Abdullah bin Abbas ngacung, "Saya ya Rasulullah." Para sahabat yang lain ngacung, "Saya ya Rasulullah." Para tabi'in, kemudian Sayyidina Imam Asy-Syafi'i ngacung, "Aku ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Ya, saya membela Al-Quran." Nah, ini absen berikutnya, daftar orang Islam Indonesia yang hidup di tahun 2016. Siapa di antara kalian yang mengeluarkan hartanya untuk beli tiket dan mengorbankan jiwanya, capek, kehujanan, kepanasan, pergi ikut membela Al-Quran di Monas? Waduh, saudara-saudara kita ditulis di sana Pak, fulan, ada Habib Rizik, Ki Ma'ruf Amin. Siapa Ki Ma'ruf Amin? Siapa Ki Ma'ruf Amin? Rais Surya PBNU. Wah, ini pimpinan paling tinggi Pak. Pimpinan paling tinggi Nahdlatul Ulama ikut membela Al-Quran. Luar biasa, taat kita kepada beliau. Betul? Betul? Tercatat beliau. Ki Ma'ruf Amin termasuk daftar. Ki Fulan. Siapa yang kita kenal? Ada Agim, ya. Ada siapa? Ustadz Alifin Irham. Siapa lagi?
Ustaz Yusuf Mansur dan seterusnya, tidak bisa disebut satu per satu. Kita bilang pada malaikat, nama saya ada enggak? Kata malaikat, waduh, catatanmu tidur di genteng katanya. Daftarmu tidur di genteng. Rugi enggak, Pak? Tapi kalau kita berdoa, alhamdulillah, ini tanggal berapa ini? Tanggal berapa saya? Nah. Alhamdulillah, walaupun telat, terlambat, tanggal 6 di Masjid Khalilullah ada sekelompok orang yang tetap ikut membela Al-Quran walaupun telat waktunya, tapi dicatat oleh malaikat. Siapa ini? Oh, fulan yang di pojok ini tertidur tapi ikut. Ya alhamdulillah, tertidur di majelis tetap mendapatkan barokahnya Al-Quran. Betul? Allahumma. Sebaliknya, kalau ada kelompok-kelompok, ya kalau kemarin tanggal 4 Desember di hari apa nih? Carefree Day. Itu kan hari Minggu. Hari Minggu itu hari besarnya umat Nasrani. Kalau hari Jumat, hari besarnya umat Islam. Loh ya kok bela Ahok? Maka besok dicatat dalam bukunya ini. Penista-penista agama antara lain adalah Fir'aun. Nah, ketuanya Fir'aun. Wakilnya Haman. Ya. Sekretarisnya Abu Lahab. Kon kapok Abu Lahab. Ya. Dan seterusnya. Yang terakhir apa ini? Komandan di Indonesia Ahok. Penista Al-Quran. Kemudian kalau ada yang ikut membela itu, ditulis Pak, fulan. Kalau orang kafir ya sudah maklum lah. Tapi ada loh orang Islam yang di partai-partai ikut memprakarsai untuk membela Ahok. Bahkan ada juga ustadz ada loh, demi segepok uang membela Ahok. Besok dicatat oleh malaikat di akhirat sana. Ada tasliyah, ada apanya, menyetel atau membuka film-film itu ya, ceklik itu. Oh fulan dapat uang 300.000 hadir di Carefree Day apa? Tanggal 4 Desember membela Ahok. Na'udzubillahi min. Demikian dan seterusnya, Pak. Ini mukjizat Al-Quran. Cuman bahasa saya yang paling mudah, dan ini bukan bahasa saya murni, bahasa para ulama yang paling mudah, tentang kejadian Al-Maidah ayat 51 ini, menurut sebagian ulama dalam bahasa mereka dikatakan Al-Quran ya, huwal furqan. Al-Quran itu mempunyai nama juga Al-Furqan. Al-Furqan itu alladzi farraqa bainal haqqi wal batil, yaitu kitab yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Kalau dalam kasus Ahok, yang hak itu adalah jutaan umat Islam yang bersaksi bahwasanya Ahok penista agama, sedangkan yang batil adalah yang mengikuti ritme permainannya Ahoker, orang-orangnya Ahok. Mau itu orang kafir, naudzubillah, kalau ada orang yang berKTP Islam, itu adalah dicatat sebagai kebatilan sesuai dengan nama Al-Quran wal furqan alladzi farraqa bainal haqqi wal batil, yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Saya tanya kepada bapak-bapak, kepingin membela yang hak atau membela yang batil? Kepingin
pembela Al-Maidah 51 atau penista Al-Maidah 51? Al-Maidah 51. Ini kewajiban kita, Pak. Kewajiban kita. Ya. Jangan sampai kita mati menyesal. Jangan sampai kita mati menyesal. Kalau sudah mati ditanya, "Marabbuka?" Allahu Rabbi. Allah adalah Tuhanku. Sudah. Begitu. "Wama imamuka?" Siapa panduanmu? Dijawab, Al-Quran imami. Quran adalah imamku. Kemudian ditanya sama malaikat, terus Al-Quran dinistakan sama Ahok, kamu ngapain? Bela siapa kamu? Ya karena dapat uang ya bela Ahok, terpaksa malaikat ya. Tidak bisa ajak kompromi malaikat, Pak. Betul? Betul? Demi kebinekaan. Ya, memang umat Islam tidak bineka tunggal ika, Pak. Mulai dulu bineka tunggal ika. Mulai dulu, Pak, umat Islam ini. Ya. Mulai zaman adanya umat Islam turunkan Al-Quran, sudah ada perintah. Perintah apa? Lita'arufu. Kalian dari suku-suku bangsa harus ta'aruf, saling mengenal. Lita'arufu. Ya dah. Ta'aruf ini ya dari karena bineka tunggal ika. Itu kadaluarsa, bilang bineka tunggal ika untuk bela itu kadaluarsa, Pak. Kita lebih dulu. Umat Islam dengan turunnya Al-Quran sudah berbineka tunggal ika. Sudah ada pernyataan dari Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Kamu dengan agamamu, kami dengan agama kami. Tapi kalau kamu melawan, kita tidak bisa diam. Betul? Gini. Kalau mereka melawan, ya mereka jual, kita beli. Betul? Mereka menista, kita penjara. Betul? Itu mestinya begitu. Bukan mereka jual, ya kita ikut jualan lah. Mereka menista agama, ya kalau ada dolarnya ya lumayan lah dapat cipratan-cipratan. Ini bukan pembela Islam, bukan muslim-muslim sejati. Penjual Islam, naudzubillah min. Ya. Jadi kalau ada, saya pesan, mudah-mudahan pesan saya ini juga untuk diri saya sendiri, juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu serta keluarga kita semua. Kalau ada undangan yang melawan dari proses pemenjaraan Ahok, naudzubillah jangan diikuti. Siapapun yang mengundang jangan diikuti. Betul? Betul? Karena itu melawan Al-Quran. Subhanallah. Aksi 212. Wah, apa tadi? Kapak sakti ya. 212 tanggal 2 Desember itu kondisi Jakarta subhanallah adem dingin. Tatkala sekian juta orang Islam mau sholat Jumat ini, itu kan kalau wudhu di mana ini ya? Sekian juta. Kalau wudhu di mana? Zikir mulai jam 8, Pak. Kira-kira ada yang batal enggak, Pak? Jutaan orang batal, Pak. Wudhunya di mana? Di Istiqlal. Enggak cukup. Mau di mana wudhu, Pak? Maka Allah menurunkan hujan. Hujan untuk wudhu. Subhanallah. Subhanallah. Hujan untuk wudhu. Ya karena mau hujan jadi mulai pagi itu mendung. Rasulullah dulu kalau pergi kemana-kemana itu selalu dinaungi oleh mendung. Ya, dinaungi oleh mendung. Ini oleh Allah diturunkan kepada para pembela Al-Quran di Monas kemarin. Luar biasa. Rasulullah perintah kebersihan. Subhanallah, 7 juta orang itu tidak mengotori Monas, tidak mengotori Bundaran HI, tidak. Luar biasa. Tertib, pulang tertib. Yang katanya makar tidak terbukti, yang katanya tidak ada yang hadir, jutaan orang hadir. Yang tidak boleh naik jalan kaki. Saya punya kawan, beliau bernama Habib Ali Al-Kaf. Itu rumahnya condet.
Condet dengan Monas ini jauh Pak. Ya biasa namanya ingin ikut ya mau naik mobil kan gitu ya, naik mobil biasalah ya, seperti bapak-bapak tadi yang punya rumah jauh ya naik motor, naik ini kan ya nggak salah kan ya, bukan karena manja itu tidak manja. Ada motor pakai motor kan gitu ya, bahkan seberang jalan situ kadang-kadang juga naik motor kan gitu ya. Tiba-tiba mendengar pejuang-pejuang Islam dari Ciamis yang 3 hari jalan kaki, itu Habib Ali itu bilang malu saya mau jalan kaki dari Condet ke Monas. Ya lumayan, ya mungkin setengah hari lah. Ya, lumayan Pak. Condet ke Monas, saya tahu Monas, saya tahu Condet. Ya, lumayan ini jalan kaki. Kenapa? Saya malu kalah sama orang-orang Ciamis. Luar biasa ini panggilan Allah. Ya, manusia-manusia pilihan. Wah, kalau mendengarkan cerita saat itu, kita yang tidak hadir ini terenyuh dan rugi kita Pak. Rugi besar. Ada anak kecil Pak, usia 8 tahun. Anak kecil usia 8 tahun. Pas hari ke-1 jalan bermalam, besok harinya meneruskan perjalanan. Berarti sehari semalam jalan sudah. Berarti hari kedua ketemu seorang ibu. Itu anak kecil usia 8 tahun dipanggil. Sini Dek, sini Nak. Kamu kok ikut? Mana makanan? Sudah makan ya? Habis Bu makanannya. Rotinya sudah habis. Lah uangmu mana? Uang saya juga habis. Uangnya habis, rotinya habis. Terus gantimu mana? Bajumu, baju ganti. Nggak ada Bu, cuma bawa satu sama ini, bawa satu yang saya pakai, sama baju jas hujan. Yang tipis itu yang murah ya. Tipis, bukan yang tebal yang bagus, yang murah. Setelah dipegang sama ibu itu ternyata basuhnya ini basah puluh. Anak usia 8 tahun. Jalan Pak, sehari semalam di jalan. Ini energi Al-Quran yang menarik, luar biasa ini. Bukan Al-Quran semuanya, baru Al-Ma'idah 51. Daya tariknya luar biasa. Ditanya ini, loh Nak, kenapa kamu kok ikut? Ini kan jauh perjalanannya. Jawabnya, gantosi bapak kulo. Gantosi bapak kulo, menggantikan kedudukan ayah. Ayahmu mana Nak? Sudah meninggal dunia. Yatim Pak. Yatim, usia 8 tahun, membela Al-Quran, jalan kaki, basah kuyup. Masa ini dikatakan makar? Ini dikatakan apa makar ini? Menelikung negara. Mana otaknya ini? Tidak masuk akal. Ini dikatakan merusak Bhinneka Tunggal Ika. Anak kecil Pak. Ini pasti anaknya orang NU ini Pak. Loh, saya bicara dengan korinah, tanda-tanda. Coba di desa-desa, kalau ada undangan kenduri, undangan tahlilan, ini satu rumah tangga, bapaknya sudah wafat, tinggal ada anaknya yang laki-laki. Biasanya bagaimana? Nak, kata ibunya, wakilono bapakmu. Betul? Betul? Ini hanya milik orang NU. Berarti ini taat kepada Kiai Ma'ruf Amin. Walaupun oleh PBNU yang ditandatangani oleh Pak Said Ghazali, ya, Pak Ghazali Said, Pak Said Agil, terus apa lagi itu melarang, jangan ikut. Tapi ini luar biasa, ini taat kepada pimpinan tertinggi yaitu Kiai Ma'ruf Amin sebagai Rois Surya PBNU. Masa kita kalah sama anak kecil? Jadi kalau Pak Said Agil, Pak Muksid Ghazali ya, Pak Muksid Ghazali, Pak Said Agil, Pak siapa lagi itu membuat surat warga NU dilarang untuk mengikuti aksi damai atau membela Al-Quran itu. Ya kita ngikut pimpinan lebih tinggi, betul? Betul?
Kiai Ma'ruf Amin kedudukannya sebagai apa? Rois Surya NU tertinggi, jabatan tertinggi. Itu yang kita taati, termasuk anak kecil tadi yang usia 8 tahun. Pak, mukjizat Al-Quran. Kalau bukan karena mukjizat Al-Quran, untuk apa datang ke Jakarta macam itu? Betul? Betul? Subhanallah, kemarin ada berita yang sangat menggembirakan. Ada orang kaya yang cinta kepada Al-Quran. Dia mempunyai beberapa perusahaan-perusahaan dan rumah-rumah makan. Akhirnya ini orang Pak Haji ini mengatakan, aku sedekahkan atau aku hadiahkan, aku hibahkan salah satu dari rumah makanku bagi pejuang Islam pembela Al-Quran. Si anak yatim tadi itu dihibahkan, Pak. Mukjizat Al-Quran hanya karena membela satu ayat Al-Maidah 51. Allah membuka banyak hal, keajaiban-keajaiban, banyak hal. Banyak hal, Pak. Tidak selesai kalau dikupas, tidak selesai. Sama dengan sejarah Nabi, tidak selesai, Pak. Betul? Cinta tidak kita dengan Al-Quran? Cinta. Cinta tidak kita dengan para pejuang-pejuang pembela Al-Quran itu? Cinta tidak? Kita doakan mereka, ya. Kita doakan mereka, kita beri motivasi mereka, kita dukung mereka, dan pasti kita akan menolak kalau diajak membela penista Al-Quran, yaitu Ahok yang durjana. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Mudah-mudahan Allah membukakan hati para penegak hukum agar segera membicarakan Ahok. Kalau tidak, mudah-mudahan malaikat Israel lah yang membicarakan Ahok di kuburan dengan segera. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran adalah ahlullah wa khosotuh. Kita dijadikan orang yang benar-benar cinta kepada Al-Quran dengan membaca Al-Quran dengan sesungguhnya, mentartilkan Al-Quran dengan bacaan yang benar, dan tidak mempermainkan Al-Quran apalagi menista Al-Quran, dan juga menjadi pembela-pembela Al-Quran sejati fid dini wad dunya wal akhirah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kata-kata yang kurang tepat dan kurang enak didengar oleh telinga bapak-bapak dan ibu-ibu. Kiranya sudi untuk memaafkan saya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.